Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali saya Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Teddy di Jakarta. Pak Agus, di awal tahun 2025 kami menerima tagihan dari vendor atas jasa konsultan IT sebesar 10 juta rupiah. PPN 12% kali 10 juta kali 11/12 sama dengan 1,1 juta rupiah. Dari dasar pengenaan pajak DPP didapat 10 juta kali 11/12 sama dengan 9.166.667. Yang mau saya tanyakan terkait dengan pemotongan PPh 23 atas jasa konsultan IT itu, apakah pemotongan PPh 23 dipotong dari nilai jasa sebesar 10 juta rupiah atau dari DPP yang sebesar 9.177.667. Pak Teddy di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto Lihin, tax partner dari ATS Consulting. Yang namanya imbalan sehubungan dengan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa konsultan ya, atau jasa-jasa lainnya yang mana dibayarkan kepada wajib pajak badan dalam negeri ya, itu dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar tarifnya adalah 2% dari jumlah bruto. Nah, kalau kita lihat ketentuannya itu ya mengenai adanya jenis jasa yang dikenakan pemotongan PP pasal 23 ya, itu diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan kita di pasal 23, dan juga di aturan teknisnya itu kita lihat lagi di PMK 141 tahun 2015. Nah, jadi kalau wajib pajak pemberi jasanya jasa konsultasi IT ya, kalau dia sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya, artinya si wajib pajak ini ya itu wajib memungut PPN ya dari dasar pengenaan pajak. Nah, sebesar berapa? Sebesar nilai penggantian ya, yang mana diatur di undang-undang kita ya, di undang-undang PPN. Nah, jadi sebenarnya kita bisa simpulkan ya, jadi untuk DPP ya, dasar pengenaan pajak untuk pajak penghasilan pasal 23 maupun dasar pengenaan pajak untuk PPN ya, itu pada dasarnya sama ya, sebesar nilai bruto yang ditagih. Nah, tetapi ya Pak Teddy memang terhitung sejak 1 Januari 2025 ya, pemerintah ya ada menerbitkan ketentuan ya di PMK 131 tahun 2024. Ya, di sini mengatur di PMK ini ya bahwa untuk penyerahan dasar pengenaan pajaknya ya, untuk penyerahan barang kena pajak ya atau penyerahan jasa kena pajak ya, kecuali barang mewah ya, itu tidak lagi menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai penggantian ya untuk jasa kena pajak ya. Jadi dasar pengenaan pajak itu dihitung dengan menggunakan nilai lain. Nah, nilai lain ini adalah sebesar 11/12 dari nilai penggantian ya, atau istilahnya dari nilai imbalannya, imbalan jasanya seperti itu. Nah, jadi untuk DPP PPh pasal 23 ya, tetapi itu tetap merujuk pada jumlah bruto atas imbalan jasa. Ya, jadi ini ada perbedaan nih ya. Untuk DPP PPh pasal 23 dengan DPP PPN ya, terhitung 1 Januari 2025 itu memang ada perbedaan ya. Kenapa? Memang tadi saya sudah sampaikan bahwa sejak 1 Januari 2025 ya, jadi pemerintah kan menggunakan skema dasar DPP-nya, tarif PPN ya, dibebankan ke masyarakat memang tetap 11%. Nah, sedangkan sebenarnya di Undang-Undang HPP ya, Undang-Undang 7 2021 mengamanatkan bahwa untuk tarif PPN itu naik jadi 12%. Nah, jadi pada saat tanggal 31 Desember 2024 yang lalu ya, Presiden Prabowo Subianto ya memberikan arahan ya kepada Menteri Keuangan agar pengenaan tarif PPN ini tidak naik ya. Jadi yang naik itu hanya
barang mewah saja yang dikenakan 12%. Sedangkan untuk barang atau jasa ya tetap tarifnya ada 11%. Nah, jadi untuk menetralisir ya tarif 12% menjadi 11%, ya caranya bagaimana? Nah, caranya Kementerian Keuangan menggunakan cara yaitu menetapkan dasar pengenaan pajaknya menjadi nilai lain ya. Nilai lain ini dihitung 11/12 kali tarif PPN 12%. Jadi sama aja dengan 11% seperti itu kira-kiranya. Nah, jadi menjawab pertanyaan Pak Teddy ya. Jadi bisa saya simpulkan ya, saya berikan ilustrasi untuk lebih jelasnya. Jadi misalkan transaksi perusahaan Bapak ya di bulan Januari 2025 Bapak menerima tagihan ya jasa konsultan IT sebesar 10 juta ya dari lawan transaksi Bapak. Nah, misalkan imbalan jasa 10 juta, maka untuk perhitungan dasar pengenaan pajak PPN ya itu dihitung adalah 11/12 dikalikan 10 juta ya. Yaitu sebesar 9 juta sekian. Nah, sedangkan untuk PPN adalah 12% dikalikan dengan 9 juta sekian itu ya. Nah, jadi tetap tarif PPN tetap 11%. Nah, tetapi untuk perhitungan PP pasal 23 itu dihitung dari 2% dikalikan dengan imbalan jasanya ya, bukan dikalikan dengan DPP PPN seperti itu. Oke, demikian saya Agus Santolihin. Semoga bermanfaat tuh Pak Teddy dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.